kamu pasti pernah berbincang-bincang dengan temanmu tentang suatu hal, baik secara langsung atau melalui media komunikasi lain seperti contoh percakapan tadi. Nah, kamu tahu nggak sih kalau informasi yang mereka sampaikan pada teks percakapan tersebut termasuk ke dalam teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks berisi uraian pendapat, penilaian, informasi, atau pengetahuan tentang suatu hal yang dilengkapi fakta atau data. Ragam teks eksposisi sering digunakan dalam konteks komunikasi sehari-hari. Misalnya, ketika kita mendengar diskusi dalam forum seminar, diskusi di televisi, debat pendapat, dan sebagainya. Di media massa, teks eksposisi dapat berupa esai, tajuk rencana, ataupun tanggapan kritis. Sekarang, coba kita ulas kembali teks rekaman percakapan sebelumnya. Pada percakapan tersebut, mereka saling berbagi informasi dan pendapat mengenai ketidakpuasan yang mereka rasakan tentang proses pembelajaran dari seorang guru. Dalam mengungkapkan ketidakpuasan, mereka menyebutkan alasan-alasan pendukung untuk memperkuat pendapat mereka, yaitu seringkali guru hanya memberi tugas, tidak memberi penjelasan, dan juga memberi soal ujian yang jauh berbeda dengan apa yang sudah mereka pelajari. Nah, percakapan tersebut merupakan salah satu contoh bentuk eksposisi. Gimana, setelah penjelasan tersebut, kamu sudah paham belum mengenai teks eksposisi? Supaya semakin mengenal teks eksposisi itu seperti apa, coba kita baca teks berikut. Ingat ya, teks eksposisi itu intinya berisi pendapat. Meskipun terdiri dari pendapat, namun tidak semua pendapat disebut eksposisi. Sebuah teks eksposisi haruslah berisi data-data yang sebenarnya atau tidak dibuat-buat. Oleh sebab itulah, unsur utama teks eksposisi adalah gagasan dan fakta. Gagasan disebut juga ide atau pendapat. Isinya berupa paparan atau pernyataan berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, penjelasan, dan bujukan. Sedangkan fakta merupakan kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Umumnya, fakta berisi data-data berupa angka, baik waktu, tanggal, tempat peristiwanya, maupun pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan. Berdasarkan teks eksposisi yang baru kita baca, terdapat gagasan atau pendapat penulis tentang pengelolaan sampah, yaitu yang terdapat pada paragraf pertama. Kemudian, penulis juga memberi bukti-bukti pendukung berdasarkan fakta di paragraf kedua. Dalam teks tersebut dijelaskan bahwa warga Pasar Ciputat dan Kali Abang telah berhasil melakukan pengelolaan sampah lingkungan. Sampah dapur dan rumah tangga diubah menjadi kompos dan pupuk cair yang dapat dijual ke instansi pemerintah maupun swasta. Setelah mengetahui definisi, unsur-unsur, dan contoh teks eksposisi, sekarang kita belajar pola-pola pengembangannya. Sebelumnya sudah disampaikan bahwa inti dari teks eksposisi adalah adanya gagasan dan fakta. Nah, dalam memberikan suatu gagasan, terdapat beberapa pola pengembangan yang bisa digunakan. Yang pertama, pola pengembangan umum khusus atau deduktif. Pola ini meletakkan ide pokok atau gagasan utamanya di awal paragraf dan diperinci oleh beberapa kalimat penjelas. Contohnya paragraf berikut. Pada paragraf tersebut, penulis menyampaikan gagasan utama yang sifatnya lebih umum di awal paragraf, yaitu kopi memiliki efek baik untuk gigi. Lalu, gagasan utama tersebut diperinci dengan beberapa kalimat penjelas yang sifatnya lebih khusus. Nah, untuk menjelaskan efek baik kopi untuk gigi, penulis memasukkan beberapa hasil penelitian yang terdapat di kalimat ketiga dan keempat. Pola pengembangan yang kedua yaitu khusus umum atau induktif. Kebalikan dari pola sebelumnya, pola ini meletakkan hal-hal yang bersifat khusus disampaikan terlebih dahulu di bagian awal, lalu diikuti kalimat-kalimat yang bersifat umum.
Bagian terakhir dalam bagian teks dengan pola pengembangan jenis ini dijadikan simpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Contohnya seperti paragraf berikut. Dari contoh tersebut terlihat bahwa di awal paragraf, penulis menjelaskan kalau gerakan pecinta alam mulai banyak diminati di kalangan remaja. Selain itu, para remaja ini juga mulai berani untuk melakukan penelitian secara ilmiah. Kemudian di akhir paragraf, penulis memberikan simpulan bahwa hal-hal tersebut merupakan bukti kalau remaja saat ini tidak selalu melakukan kegiatan yang negatif. Nah, simpulan inilah yang menjadi ide pokok paragraf tersebut. Selanjutnya, pola yang ketiga, ilustrasi. Dalam pola pengembangan ilustrasi, penulis menyampaikan gagasan di awal paragraf. Kemudian diperinci dengan beberapa ilustrasi yang dapat mendukung gagasan-gagasan tersebut. Ilustrasi ini berupa data pemuat yang berasal dari pengalaman atau pengamatan penulis. Tujuannya untuk membuktikan gagasan yang disampaikan. Contohnya paragraf berikut. Pada paragraf tersebut, penulis menyampaikan gagasan kalau olahraga merupakan kegiatan yang dapat menyehatkan badan. Kemudian, penulis memberi ilustrasi berupa contoh olahraga renang yang dapat menyehatkan paru-paru dalam bernapas. Pola pengembangan yang terakhir yaitu perbandingan. Pada pola ini, penulis memberikan gagasannya dengan cara membandingkan benda, keadaan, atau hal-hal lain yang memiliki persamaan atau perbedaan. Tujuannya untuk memperkuat gagasan penulis agar dapat meyakinkan pembaca. Contohnya paragraf berikut. Dari contoh tersebut terlihat jelas menggunakan pola perbandingan, yaitu penulis membandingkan kandungan protein susu kedelai dengan susu sapi. Perbandingan ini dibuktikan dengan data dari salah satu sumber yang menyatakan bahwa kandungan susu kedelai jauh lebih kecil dari susu sapi. Nah, setelah mengetahui ciri-ciri teks eksposisi dan pola pengembangannya, sekarang kita belajar mengidentifikasi informasi teks eksposisi. Sesuai dengan kompetensi dasar 3.5, maka secara khusus kita akan belajar mengidentifikasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer. Sebelum mengidentifikasi informasi, mari kita kenali terlebih dahulu apa sih artikel ilmiah populer itu dan bagaimana bentuknya. Artikel ilmiah populer adalah salah satu bentuk teks eksposisi, yaitu berisi pendapat-pendapat tentang suatu hal, tetapi tetap harus dapat dibuktikan kebenarannya. Artikel ilmiah populer biasanya dapat kita jumpai di koran, majalah, dan dalam ragam media online. Fungsi artikel ilmiah adalah untuk menambah wawasan para pembaca. Supaya kita tahu bentuk artikel ilmiah populer itu seperti apa dan cara mengidentifikasi informasi di dalamnya, mari kita baca contoh artikel ilmiah populer berikut. Mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam teks eksposisi artinya kita harus bisa mendapatkan pengetahuan atau hal-hal penting dari sebuah teks eksposisi, yaitu mencari gagasan dan fakta di dalamnya. Untuk mendapatkan informasi penting, kita bisa menggunakan daftar pertanyaan berikut. Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, barulah kita dapatkan informasi yang terdapat dalam sebuah teks eksposisi. Dalam teks tersebut terlihat bahwa penulis memaparkan pendapatnya tentang bahaya yang mengancam tubuh manusia jika terus-menerus mengonsumsi mie instan. Untuk mendukung opini atau gagasannya, penulis memberikan fakta berupa akibat-akibat yang diperoleh, yaitu dapat meningkatkan risiko timbulnya penyakit kanker, ginjal, dan usus buntu. Nah, berkaitan dengan pola pengembangan yang digunakan,
Secara keseluruhan, teks eksposisi bahaya mie instan bagi kesehatan menggunakan pola deduktif atau umum khusus, yaitu ide pokok atau gagasan utamanya berada di paragraf awal, yakni penulis yang mengatakan bahwa mengonsumsi mie instan memiliki sejumlah risiko. Lalu pada paragraf kedua hingga paragraf akhir dijelaskan tentang alasan-alasan mengapa mie instan disebut memiliki sejumlah risiko. Demikianlah penjelasan tentang definisi, unsur-unsur, dan pola pengembangan teks eksposisi, serta cara mengidentifikasi informasi di dalamnya. Nah, agar pemahamanmu lebih meningkat tentang apa yang baru kita bahas, sekarang cobalah identifikasi informasi yang terdapat dalam teks eksposisi berikut. Lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.